Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Di kegiatan akhir pekan ini aku mau ucapin selamat weekend, selamat berakhir pekan. Nah, kegiatanku hari ini pengen masak nih teman-teman. Di sini aku pengen bikin ayam geprek rumahan. Nanti sambil aku cerita-cerita tentang seputaran hidup minimalis, terutama di bagian keuangan rumah tangga ya. Jadi nanti aku akan bahas tema tentang cara berhemat ala ibu rumah tangga. Nah, ini aku mau sharing dulu bahan untuk bikin ayam gepreknya biar nggak ditanyain lagi. Jadi aku pakai tepung terigu murni ya, boleh bebas merek apa aja. Terus aku tambahin garam, lada bubuk, kaldu bubuk gitu. Terus berhubung di rumah ada baking powder, jadi aku tambahin baking powder. Terus juga di sebelahnya ada air biasa aja. Air mentah aku tambahin sama sedikit baking powder dan juga garam. Kalau teman-teman di rumah itu nggak ada baking powder, nggak usah pakai baking powder, nggak apa-apa. Terus di bagian terigunya tadi juga aku tambahin parsley bubuk, parsley kering gitu ya. Kalau nggak ada juga nggak usah ditambahin juga nggak apa-apa. Nah, jadi tuh bahannya cuma kayak gini aja, dan tentunya ayam ya. Ini ayamnya udah aku marinasi pakai kayak seasoning gitulah ya, kayak bawang putih halus, garam, kaldu bubuk gitu selama kurang lebih 30 menit. Terus langsung dibalurin ke adonan kering, nanti dicelupin ke airnya, dilakukan selama 2 kali berulang. Kalau teman-teman pengen kulitnya tebal bisa dilakukan 3-4 kali ya, pelumuran tepung dan juga airnya. Jadi tahapannya seperti ini. Nah, sembari aku melakukan kegiatan aku memasak di dapur ini, sembari aku bahas tema ya teman-teman. Jadi aku pengen membahas tentang cara berhemat keuangan ala ibu rumah tangga. Sejujurnya aku tuh appreciate dan bangga banget melihat ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang. Kayaknya tuh menginspirasi gitu, kreatif tanpa adanya perlu pembelajaran gitu ya dari orang-orang yang lebih senior. Rata-rata tuh aku lihat di sosial media pada kreatif banget. Kreatif dalam membuat menu masakan, kreatif dalam upaya berhemat. Pokoknya banyak sekali inspirasi yang bisa aku dapatkan dari sosial media mengenai tentang postingan ibu rumah tangga. Nah, bagi yang penghasilannya minim atau kecil juga tidak kalah menariknya, tidak kalah kreatifnya. Banyak sekali inspirasi yang bertebaran yang aku sendiri bisa ambil sisi positif dan pembelajarannya dari situ. Nah, sekarang aku ingin membahas untuk temanya cara hemat keuangan ala ibu rumah tangga, terutama untuk yang penghasilannya kecil atau minim. Jadi sebagai ibu rumah tangga yang khususnya full time wife atau full time mom, ibu rumah tangga yang memang benar-benar di rumah aktivitasnya full gitu ya. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan untuk bisa menghemat keuangan yang kita miliki? Jadi langsung aja ke pokok pembahasannya. Dari yang pertama yaitu pilih menu masakan sederhana namun tetap bergizi. Artinya tetap susunan menunya lengkap, ada protein hewani, karbohidrat, serat dan juga buah ya. Jadi bisa kita atur-atur nih. Kadang-kadang kita itu suka bingung ya, karena hidup di zaman sekarang apa-apanya serba mahal. Ibaratnya untuk bahan pokok rumah tangga aja tuh harganya udah pada tinggi. Nah, gimana untuk mensiasati harga-harga yang menjulang tinggi tersebut, namun kebutuhan asupan gizi untuk keluarga tetap tercukupi meskipun pendapatan kita itu minim. Nah, misalnya nih untuk protein hewaninya, jadi bisa diselang-seling, misalnya daging ayam. Terus juga ada ikan yang murah meriah kayak ikan lele gitu ya. Kadang-kadang juga anak-anak suka kalau digoreng gitu kan. Telur nih yang paling praktis, protein hewani jenis yang ibaratnya itu setiap hari bisa kita olah ya dengan cara yang praktis, dengan waktu yang singkat. Nah, jangan lupa juga untuk terus pelajari menu-menu masakan yang menarik, yang menu-menu masakan baru, inovatif. Jadi kita bisa membuat aneka macam menu masakan dengan bahan-bahan sederhana yang kita punya di rumah. Sematkan juga untuk protein nabati ya, seperti tahu tempe, karena olahan protein nabatinya pun sekarang gak kalah keren, gak kalah inovatif. Banyak sekali olahan makanan dari bahan pokok protein nabati. Lalu untuk sayur mayur juga, kalau misal kita ada lahan kosong di rumah,
kita bisa tanam nih aneka sayur mayur yang memang tumbuhnya cepet dan simple atau nggak butuh perawatan yang banyak. Kayak misalnya sawi, pokcoy, kangkung, bayam. Jadi nanti untuk asupan sayur mayurnya bisa diambil dari kebun atau dari pot halaman rumah kita. Untuk jenis buah-buahan sendiri kita bisa akali untuk selang-seling kebutuhan buahnya. Misalnya hari ini pengen buah yang modern, lalu besok bisa kita akali untuk buah yang sederhana, tradisional dan ekonomis seperti buah pisang, pepaya dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk sedikit effort berkreasi di dapur. Karena dengan kita mau sedikit berkreasi dan meluangkan waktu kita untuk bisa memasak aneka menu masakan sehari-hari dan berubah-ubah menunya lebih variatif, maka kita nggak akan bosen gitu dengan ketersediaan menu yang ada di rumah. Lalu cara berhemat yang kedua yaitu dengan membiasakan untuk memberitahu kepada anggota keluarga untuk melakukan aktivitas makan terlebih dahulu sebelum bepergian. Nah, ini bertujuan untuk supaya perut yang kenyang itu akan meminimalisir keinginan untuk jajan berlebih di luar. Artinya kalau perut yang kenyang itu maka kan akan mengurangi gitu ya keinginan untuk jajan di luar atau makan di luar. Jadi sebaiknya sebelum bepergian usahakan untuk makan terlebih dahulu. Cara yang ketiga yaitu dengan membuat jadwal setrika baju seminggu sekali atau berapa hari sekali gitu ya, terserah bunda-bunda atau teman-teman senyamannya. Dan jangan menyetrika baju satu persatu setiap kali mau bepergian, karena dengan menyetrika dengan teknik tersebut akan boros listrik sekali colok gitu ya. Misalnya di baju kita, belum lagi baju anak kita atau baju suami kita gitu. Tiap kali bepergian baru mau nyetrika. Jadi tuh setrikanya kayak mipil satu-satu. Nah, cabut colok setrikaan tersebut akan mengakibatkan atau menyebabkan tagihan listrik lumayan bengkak. Karena memang kan setrika juga udah lumayan ya dayanya yang dibutuhkan. Jadi usahakan untuk membuat jadwal sendiri nih. Misalnya kita cuci baju 2 hari sekali, ya kita bisa menjadwalkan menyetrika bajunya 6 hari sekali atau seminggu sekali. Jadi untuk tagihan listriknya itu tidak terlalu bengkak atau tidak terlalu over budget. Kalau dirasa berat menyetrika seminggu sekali, teman-teman atau bunda-bunda juga bisa memilah-milah pakaian-pakaian mana saja yang disetrika. Jadi tidak semuanya disetrika, ada beberapa pakaian rumahan yang bisa dilipat saja gitu ya. Cara berhemat yang keempat yaitu dengan membuat budget anggaran bulanan. Dengan cara mencatat seberapa banyak kebutuhan rumah tangga dalam setiap bulannya. Jangan lupa juga mencatat setiap pengeluaran. Nah, kita juga harus mencatat seberapa banyak sih kebutuhan rumah tangga yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita sendiri. Misalnya nih kebutuhan dapur, kebutuhan kebersihan, tagihan bulanan, biaya sekolah anak, biaya kebutuhan anak, dan lain-lain. Jadi kita jadi tahu gitu loh kemana perginya uang kita selama ini, dan jadi kita tahu seberapa takaran dan juga seberapa batas kita bisa menggunakan uang kita, karena semuanya sudah terposkan atau tersusun anggarannya dengan baik. Jangan lupa juga tidak hanya membuat anggarannya, tapi juga harus mentaati aturan yang telah kita buat sendiri. Cara berhemat yang kelima yaitu dengan memberi pengertian pada anggota keluarga untuk sama-sama mematuhi aturan keuangan yang sudah dibuat. Jadi tidak hanya kita saja sebagai ibu rumah tangga yang membuat budget anggaran tersebut, namun kita tidak memberitahu kepada anggota keluarga kita lainnya ya. Kita juga harus wajib nih beritahu kepada suami, anak, memberikan pengertian bahwa sebenarnya budget kita itu yang kita punya segini. Makanya kita harus taat kepada budget anggaran supaya tidak over budget dan tidak menimbulkan hutang di luar sana karena kita merasa kurang terhadap budget tersebut. Beri pengertian pada anak dan anggota keluarga yang lainnya untuk bisa berhemat bersama-sama. Jadi itu ibaratnya lebih sama-sama dinikmati, saat hemat pun harus sama-sama disiplin. Supaya tujuan keuangan rumah tangga bisa dicapai secara bersama-sama. Cara berhemat yang keenam yaitu dengan kumpulkan dan tabung jika ada uang sisa-sisa belanjaan. Baik ini belanja kebutuhan makan sehari-hari atau belanja mingguan maupun belanja bulanan, maupun sisa-sisa dari mungkin tagihan-tagihan bulanan ya. Jika ada lebihan, kumpulkan saja, jangan dijajanin dulu karena untuk jajan pun harus ada budget anggaran jajannya ya. Jadi sisa-sisa uang tersebut bisa kita gunakan jika ada kebutuhan mendadak atau ada yang kurang di
tengah jalan. Nah, kalaupun sisa uang tersebut nganggur nih, sampai akhir bulan bisa kita tabung dan bisa kita kumpulkan sampai mungkin 1 tahun, 2 tahun. Jadi kita untuk tambah-tambahan tabungan gitulah. Cara berhemat yang ketujuh yaitu dengan kurangi check out barang-barang atau barang yang sebenarnya nih nggak terlalu penting atau nggak terlalu kita butuhin. Jadi khususnya untuk para ibu rumah tangga, tapi aku nggak ngejudge ibu rumah tangga sih, karena sekarang pun anak-anak remaja udah pada pinter belanja online ya. Yang aku temui di kehidupan lingkunganku sehari-hari, bahkan anak SMP, SMA udah bisa check out gitu belanja online. Dan mirisnya tuh kadang check out barang tersebut itu sifatnya yang COD-an. Jadi kadang-kadang tuh orang tua yang jadi tanggung jawab untuk membayarnya. Nah, sebaiknya kita diskusikan dengan anggota keluarga kita, nggak hanya kita sendiri, tapi suami dan anak-anak, supaya untuk lebih bisa mengerem keinginan belanja-belanja yang impulsif, belanja-belanja yang sifatnya itu tidak terlalu esensial. Jadi kita nggak kaget nih saat kebiasaan belanja online tersebut datang, apalagi yang sifatnya COD atau bayar di tempat. Kadang-kadang anak-anak kita atau anggota keluarga kita itu nggak bilang ya kepada ibunya kalau misal belanja barang ini. Begitupun dengan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai tonggak dan juga yang mengatur keuangan, kita juga harus bisa mencontohkan kepada anggota keluarga yang lainnya untuk lebih bijak mengatur atau mensiasati keuangan yang kita miliki, supaya tanpa diberitahu panjang lebar pun mereka akan mencontoh kebiasaan kita yang lebih bijak tentang mengatur keuangan. Cara berhemat yang ke-8 yaitu dengan menyederhanakan keinginan. Dengan menyederhanakan keinginan, kita akan terbebas dari pikiran-pikiran yang menyita atau menguras energi serta emosi yang kita miliki. Kita juga jadi lebih sadar dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini, serta bisa mengerem keinginan-keinginan berlebih. Impian itu wajib ya, harus kita tanamkan, tapi untuk mencapainya itu tidak perlu terburu-buru, karena sesuatu yang terburu-buru biasanya malah akan menjerumuskan kita kepada kondisi yang tidak mengenakan. Jadi enjoy aja dalam menghadapi hidup, berbahagia dari hal-hal sederhana, tanamkan juga komunikasi yang baik terhadap anggota keluarga yang lainnya. Nah teman-teman, itu dia ke-8 cara berhemat keuangan ala ibu rumah tangga versi aku ya. Aku berharap apa yang aku share hari ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum, bye.